Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmati fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin jamaah jami'iyah serta saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam saat kesempatan ini atas kehendak ridha Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam diri kita semua diberikan atas karunia pertolongan Allah bisa menghadiri dalam suatu majelis ilmi dengan niatan di antara Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kami muliakan. Niat yang ada di dalam diri hati kita semua tak terlepas, mudah-mudahan niatan kita a'malu bil niat ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Sepatutlah bagi hamba Allah kita harus menghaturkan dengan rasa syukur alhamdulillah dengan adanya karunia-Nya Allah yang begitu rahman rahim Allah, dengan segala sifat kesempurnaan Allah yang selalu dicurahkan kepada hambanya. Juga melalui dalam suatu hal yang mana patut sebagai umat Rasulullah, marilah kita bersama buka dengan suatu sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana harapan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Mari bersama-sama kita awali dengan kalimat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Bapak Ibu rahimakumullah, betapa rasa kerinduan di antara umat Rasulullah mengharapkan atas syafaatnya Rasulullah. Baru kita melantunkan kalimat selalu bersolawat kepadanya, menunjukkan betapa mulianya baginda Rasulullah, mencontohkan, mentauladankan kepada umatnya, kepada kita semua saat ini.
bisa mengikuti di dalam sunnah-sunnahnya, betapa mulianya hati Rasulullah begitu berjihad mensiarkan agama Allah yang tujuannya mendidik, mencontohkan manusia kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, prosesinya manusia, kalau kita ya Bu Bapak, pasti proses manusia yang diciptakan Allah ini adalah melalui masih kanak-kanak, mulai orok ya, kalau bahasanya Jakarta ya ini orok, tapi kalau orang Jawa ini bayi ya. Disitulah prosesinya manusia mulai kecil menginjak kepada anak-anak. Setingkat lagi dia naik kepada remaja. Siklusnya daripada perjalanan sebagai balita kepada anak ini ada proses dalam 5 tahun itu pasti berbeda. Pola corak dan ragam bersikap di dalam apa yang diterjemahkan di dalam kehidupannya, dalam gerak-gerik secara lahir batinianya pasti berbeda. Naik lagi ke tingkat remaja sampai ke dewasa, akhirnya menemui kepada yang titik akhir adalah masa tua. Di masa tua inilah kita pasti akan menemui yang namanya azab atau maut. Ya kalau ibarat gambaran maut itu Bapak Ibu ya, seperti kita gambarkan dah, ambil contoh dah, seperti pohon kelapa. Kadang-kala masih muda udah jatuh, kadang sedang, kadang tua. Dan ini siklusnya manusia untuk kembali kepada Allah. Dalam taraf itu diambil secara kematian, tapi manusia pun punya jalan, diberikan keleluasan, diberikan suatu kesempatan mulai anak-anak sampai dewasa. Ini siklus satu antara lain adalah sangat berbeda. Kenapa saya demikian? Karena dia salah satu diri manusia yang dalam arti kata berarti manusia adalah sebagai hamba Allah atau makhluk Allah yang senantiasa mengalami suatu perubahan. Ini pasti semua merasakan ini ya. Tidak mungkin tidak, karena siklus perjalanan dalam mengarungi samudra kehidupan ini adalah salah satu bentuk perubahan. Dan di dalam suatu perubahan itu adalah sangat dekat dengan fitrahnya manusia. Ini yang kita perlu dipaparkan saat ini Bapak Ibu. Makanya di situ serta sangat dipengaruhi di dalam diri manusia, di dalam makhluk Allah, sebagai hamba Allah oleh berbagai faktor. Apa faktor? Coba kita ambil salah satu contoh seperti yaitu ilmu pengetahuan. Ini faktornya. Ini juga sangat berarti. Kedua, dalam salah satu suatu keyakinan. Ini juga faktor yang kedua. Baru yang ketiga, dalam suatu pergaulan kita berinteraksi sesama hamba Allah. Ini dalam pergaulan. Yang terakhir juga ada salah satu faktor yang sebagai pengalaman. Di sini letaknya bermacam-macam di dalam diri manusia, selalu antara satu dan lainnya sangatlah berbeda. Atau juga begitu dengan apa yang dinamakan hati, atau dalam arti kata bahasa Arabnya adalah qalbu atau qalbu ya. Hati itu adalah qalbu bahasa Arab. Kenapa bagian kok dibuka sebagai hati? Juga tidak berbeda jauh dengan siklus perjalanan kita. Jadi hati itu seperti itu. Jadi setiap manusia, setiap hamba Allah
Jelas sebagai hati itu adalah peranan yang sangat penting. Karena apa? Adalah kalau kita awali dengan suatu niat adalah dengan yang zahir apa yang dalam? Yang dalam. Berarti niat itu terletak di dalam. Jadi baru niatnya itu ada, berarti letaknya di hati, mewujudkan suatu amalia yang secara zahiriyah. Di sini letaknya hati. Tapi kita harus memahamkan, membagi. Di saat ini kami berbagi, mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang seiman, seislam yang di luar sana bisa menerima apa yang Bageng sampaikan. Marilah kita sama-sama kita tafakuri, kita tadaburi, ya, kita renungkan di dalam siklus bagaimana situasi kondisinya hati itu. Jadi hati kita ini senantiasa berubah-ubah. Disitulah letaknya. Makanya dalam perubahan itu tak bisa tetap. Jadi manusia itu tidak bisa, walaupun sebegitunya dia mengatakan amantu billah, kadang kala terjadi salah satu problem yang naik turun. Makanya kadang sore kita iman, kadang pagi kita ingkar. Kadang pagi dikala kita iman, sore kadang ingkar. Inilah siklusnya kolbun. Jadi kita pahami betul ini. Jadi setiap manusia merasakan, dan manusia semua memiliki namanya hati. Dan hati itu bukan yang dikatakan daging yang segempal ini, salah. Itu kan hanya faktornya. Definisinya kalau secara medis itu jantung, nah, jantung yang tek tek tek, nah, itu namanya kolbun. Tapi yang di dalam latifahnya itu ruh kolbi. Jadi manusia itu yang sebenarnya perbedaannya, kenapa dibedakan dengan makhluk Allah yang lain adalah dengan akal. Kalau makhluk lain tidak diberikan suatu akal, tapi kalau manusia tingkat tertinggi adalah akal. Tapi akal ini masih kalah dengan nur qalbi, daya hati. Di sini letaknya. Makanya pengkajian kita kasihkan kepada umat-umat ini yang jelas, yang sekiranya tidak membingungkan, tidak sampai menjadikan salah satu kita ini stres. Ya, kita ambil contoh Rasulullah, karena Rasulullah mendorong, mengajak kepada umatnya berakhlakul karimah. Letak akhlak ini adalah di qalbun salim, hati yang berserah di diri. Betapa banyaknya orang pandai sekarang, tapi kalau tidak menerjemahkan di dalam siklus kehidupannya, bagaimana? Ditata kata orang. Gimana peribahasanya kalau kita waktu sekolah SD itu, tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicaranya tapi tidak ada bukti. Kalau orang Jawa Kediri ku utone, sing penting nyatane. Inilah letaknya Bapak Ibu. Makanya kenapa hati ini kok berubah-ubah. Disitulah kadang kala ya kita hati ini jadi lembut, ya enggak Bu? Benar kan? Kadang kala ya Bapak, hati kita kadang kala itu lembut, tapi di sisi lain kita kadang kala hati kita menjadi keras. Ini enggak bisa dibohongin Bu. Pak, semua siklus manusia merasakan seperti ini. Suruh lembut terus enggak bisa. Harus kita mengakui, karena kita sebagai hamba Allah, ya. Disitulah letaknya. Kadang-kadang sebaliknya hati menjadi pengeras. Kenapa? Ya bahkan hati menjadi bercahaya, dan kadang kala hati itu menjadi gelap. Jadi dua. Ya. Kalau orang
mau nikah itu apa itu dulu pernah ya, banyak ustadz ya, banyak para kiai mubalik menceritakan kenapa ini ada dua, ada terang ada gelap, ada baik ada buruk, ada siang ada malam. Terus kalau orang nikah apa, ada laki ada perempuan. Ya ini dua unsur ini sampai sekarang kalau di bab pernikahan itu pasti dipakai terus. Kenapa? Kita menyadari itu karena kita sebagai hamba Allah sampai bisa seperti ini. Ayatnya di situ, ya ada, makanya bisa berkembang biak. Jadi di sini letaknya manusia, perempuan ataupun laki-laki sama, hati itu satu, bukan perempuan hatinya dua, salah. Nama hati itu atau qalbun itu satu, hanya perbedaan laki dan perempuan. Kalau perempuan itu hatinya lunak ya, kalau laki ini biasanya hatinya keras. Dan disinilah yang kami maksudkan, bagaimana dengan sepak terjangnya kronologinya hati ini untuk menerjemahkan di dalam siklus fatwa arti kehidupan ini. Mungkinkah kita sudah menolak, mungkinkah kita sudah menengok atau mengevaluasi, merehabilitasi kalbun kita yang ada di jasad kita. Nah, di sini baru ada tugas ini hamba-hamba Allah ini. Enggak hati-hatinya ayam ya, kalau hatinya ayam lain, ini hatinya manusia. Karena hati adalah akhlak. Makanya Allah mengatakan qalbun min baitullah, bahwa orang-orang yang beriman hatinya ya pasti diapakan, menjadi curahan nur ilmi, cahaya ilmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir ini salah satu mendapatkan nur ilmu Allah, bukan nur ilmunya bagian, salah ya, bagian nggak punya ilmu apa-apa, sombong kalau punya ilmu ini. Disitulah letaknya hati. Maka begitulah sifat hati manusia, sifat hati manusia yang pada sebenarnya kadang hati condong kepada suatu perkara yang disukai, akan tetapi dia juga sebaliknya berpaling dari perkara yang tidak disenangi. Kenapa demikian? Dari sinilah dapat diketahui bahwa perbedaan niat atau motivasi ya, seorang dalam melakukan suatu aktivitas ditentukan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, begini jadi konteksnya. Bapak umpamanya bapak tua itu ya, bapak tua itu coba itu bapak tua, batul ya itu ya, batul mungkin ini perilakunya seandainya ini, kenapa dikatakan di situ tadi berbeda-beda dalam aktivitasnya ya. Nah, sekali sudut pandang kita aja. Jadi kita berpandangnya kalau menurut ajaran Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengambil yang baik. Tidak boleh kita melihat yang kekurangan. Jadi kita melihat sama hamba Allah yang kita pandang ada yang khair, yang baik, baru yang jelek, yang buruk jangan melihat kepada yang lain, tapi lihatlah pada hati kita sendiri. Di situ akhirnya dari wujud amaliyah inilah Bapak Ibu, bahwa hati hamba Allah itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya, sesuai apa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-An'am ayat 110 telah disodorkan dalam kalimatnya, wallahu ta'ala fi kitabil karim wa nuqallibu afidahum wa absarahum, dan begitu kami, kata Allah, memalingkan hati dan penglihatan mereka. Ini jelas
Jelas ayat ini mengatakan bahwa Allah yang memalingkan dari sudut pandangan hati dan penglihatan sebagai hamba Allah. Jadi bukan kita sendiri. Ya, walaupun kita ini diberikan namanya nafsu, tapi nafsu itu adalah sebagai pendongkrak atau pendorong daripada kita ini untuk beraktivitas. Kenapa di situ Allah mengatakan jihadul nafsi, jihad yang paling besar dengan hawa nafsu? Karena nafsu ini adalah dominan tempat tersandarnya, yaitu sifat-sifat yang kotor. Sifat yang kotor ini dari diri kita. Ya, cobalah tengok kalau sejarahnya Nabi Adam, mbah moyangnya awake dhewe ya. Nah itu kakek kita, dengan itu saja tidak menyalahkan ya. Betapa mulianya Nabi Adam alaihissalam. Menyalahkan Nabi Iblis? Tidak. Dia mengakui akan kesalahannya. Itu patut kita contoh. Kalau sekarang enggak ya, teman kita, saudara kita, keluarga kita udah main tuding aja, nah walu begini lo begitu. Nah, ini ya yang menghakimi bukan kita, tapi Allah. Karena Allah yang memegang, memalingkan daripada hati manusia, daripada juga penglihatan kita. Mutlak ini ya Bapak Ibu. Makanya di situ disambung dengan ayat Allah yang telah dituangkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jelas di situ, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya aku Allah membatasi antara manusia dan hati. Jadi perbatasan antara diri kita yang dohiriah, yang basyariah ini ada selat, bahasa apa ini? Bahasa laut ya. Ada dua laut, tapi di tengahnya ada selat. Ya, selatnya di diri manusia itu. Makanya hati dan jasad ini ada sangkut paut, tapi ada selatnya, ada sir, namanya rahasia. Kesempurnaan ibadah muamalah manusia kalau sesuai dalam hadis adalah dengan niatnya. Kalau niat kita baik pasti menemukan apa? Kebaikan. Kalau kita niatnya buruk pasti ketemu dengan keburukan nyata. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas ini ya. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama di dalam perjuangan diri selalu mengintai gerak-gerik hati kita, walaupun pada hakikatnya Allah yang memegang di dalam hati kita. Sepatutnya kita terus berjuang dan beriadah untuk meneliti apa curahan nur-nur ilhamiyah di dalam diri hati kita. Jangan sampai salah terima. Dah, saya buruk ya Allah yang bikin, saya baik ya Allah yang bikin. Kalau ini nantinya semuanya mengatakan seperti itu, tidak ada suatu namanya perjuangan. Ya, betul enggak? Understand? Bisa diterima ya? Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, perjuangan ini adalah tingkatan muamalah secara syariah. Jadi kalau orang Islam sudah masuk di dalam tadi yang aku sebutkan, Baking sebutkan, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Jelas tak? Kalau kita ini sudah Islam, sudah masuk dalam ajaran agama Allah, kita pegang syariatnya. Walaupun dalam konteksnya ibadah itu bermacam-macam dan corak agamanya.
Oh, jangan mengatakan dah saya bekerja ya ini sudah saya cukup syariat. Memang secara lahiriah ya. Tapi dalam aturan agama ada tuntunan. Dan tuntunannya apa? Coba kita dituntun secara rukunnya. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau rukun iman kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa yang nomor 2? Berarti kalau orang Islam harus bagaimana? Sholat. Kalau nggak sholat masjidnya buat apa? Hah? Ya, masjidnya buat apa? Musolanya buat apa? Suraunya buat apa? Sedangkan dari non-muslim aja dia juga ada gereja, dia datang ke gereja. Ada yang datang ke pura, ya. Ada yang datang ke pura. Semua punya tempat beribadah. Dan kalau kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah mengatakan tauhidullah, dan keduanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan mengaku bahwa Rasul adalah Nabiullah Muhammad, dia membawa ajaran agama syariah. Lah kalau mau ingin ketonekot boleh nanti dah, tapi harus persyaratannya yang kuat syariatnya, fikihnya dikuatin dulu, hukum-hukum ini dikuatin dulu, langsung melangkah kepada marifat. Wah, itu jatuh tangga nanti jelek ini loh. Ditanya, waktu belajar apa? Wah, saya marifat. Marifat apa loh? Kok bajunya nggak dipakai? Hah? Zaman apa? Islam. Islam itu ada masjidnya enggak? Ada. Buat apa masjidnya nanti? Hah? Nah ini, karena itu maka qalbun ini yang dilihat qalbun mu'min itu adalah tempat makom yang dilihat pandangan Allah kepada hambanya melalui hati kita. Nah kalau kita memang benar-benar iman kepada Allah, pasti hati ini mendapatkan nur dari Allah. Maka perubahan hati ini adalah silih berganti. Yang tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu, kita benar dalam genggaman Allah. Makanya dalam arti hati ini hakikatnya berbolak balik. Nah ini kembali kepada diri kita, sadar ataukah tidak. Kalau kita mengatakan semuanya kembali kepada Allah, ya berarti Allah tidak usah bingung-bingung membuat yang macam-macam dah. Ya kalau semua dikembalikan kepada Allah, mana yang baik mana yang buruk? Nggak ada beda, al-haq wal batil, berarti tidak ada perbedaan baik dan buruk. Ini pemisahnya. Makanya kita masuk di dalam dinullah, agama Allah, ajaran Allah, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Di sini letaknya. Makanya di situ dengan sesuai apa yang Allah terangkan di dalam masalah hati atau qalbun ini, benar-benar Allah juga menyodorkan suatu kalimatnya yang telah disebutkan di dalam keterangannya yang dicantumkan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah min dzikrillah. Berarti ada kata dzikir di situlah. Jadi maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Coba Bapak Ibu, mungkin Baking sendiri ya, ayo kita selalu merevisi. Kalau hati kita membatu, khatamallahu ala qulubihim, Allah tambahkan dikunci hati kita, ditambah suatu penyakitnya, karena kita tidak selalu membukakan hati ini kepada nur-nur tuntunan-tuntunan Allah yang mana dibawa oleh Rasulullah. Di situ karena hati kita ghaflah, tidak mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Ya kita zikrullah, ya
Contoh kalau kita mungkin bapak-bapak lagi kerja, tidak apa-apa itu sambil bekerja ya umpamanya kita dikir, ya dikir seenaknya, semaunya, seoke aja. Yang penting dikir nyebut pada Allah. Mungkin itu pakai kita bahasa kalimat yang sering anak-anak bawa ya, dengan ya Allah, ya Roja, ya Allah, ya Wahab, ataupun ya Allah, ya Salam, boleh. Itu Asmaul Husna kita zikir. Ingat, karena Allah mempunyai nama yang begitu banyak. Dari inti itu kita juga kalau secara bahasa tauhid, zikirnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau kita pakai hati, pakai rasa, sir yang ada di dalam qalbu kita, bacaan itu bisa membawa ketenangan jiwa. Tapi kalau bacaan itu tidak bisa ditanamkan di hati, mungkin tidak ada rasa manisnya. Disinilah Bapak Ibu peranan penting hati manusia. Ingat, walaupun hati ini pada dasar hakikatnya yang pada sebenarnya wujudnya berbolak-balik, tapi tugas kita diberikan untuk memilih dua pilihan hidup ini. Maukah kepada jalan yang benar atau mau menuju jalan yang salah? Allah katakan terserah ente mau kebenar ya silakan, mau enggak silakan, karena sudah jelas ya kami yang akan menerima. Saya tidak akan menganiaya kepada kamu dan mendolimi kamu, tapi perbuatan kamu di dalam perilaku kamu akan menjadi pertanggungjawaban atas diri kamu. Maka dari itulah Bapak Ibu, marilah kita dengan hati yang mukhlis, hati yang taslim, berserah diri kepada Allah, selalu meminta kepada Allah dalam bimbingan hati kita semua. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari kotoran-kotoran sifat yang selalu menutupi lensa hati kita. Akhirnya kita menjadi lupa kepada Allah. Maka fafiru ilallah, kita kembali kepada Allah dengan kalimat mari bersama-sama zikir, kita ucapkan kalimat thayyibah ini. Mudah-mudahan hati kita semakin tentram, damai, dan selalu dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, Engkaulah yang maha satu, hanya Engkaulah ya Allah sebagai Rabb kami, sebagai Tuhan kami. Janganlah Engkau salahkan dalam perjalanan kami. Tolonglah ya Allah, tuntunlah dalam hati kami, jiwa kami selalu dengan iman tauhid, mentauhidkan kamu ya Allah. Engkaulah yang mengatur pada diri kami, dan kami serahkan segalanya. Tidak ada daya dan kekuatan diri kami semua di saat ini atas semua fadl dan pertolongan kami. Dengan demikian Bapak Ibu, saya sekelumit apa yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan dalam kajian kholbut ini untuk saudara-saudaraku yang di luar bisa mentafakurinya. Kurang lebihnya bagian dari Padepokan Budaya Luhur mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang kasar, yang kurang berkenan, bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini masih salah, masih ada kekilapan, menunjukkan masih kotornya kholbun nafsu yang ada di diri Bapak sendiri. Maaf Bapak Ibu, saya sekali lagi bahwa Bapak tidak punya ilmu apa-apa dan tidak bisa punya apa-apa, karena kesemuanya termutak milik Allah. Terima kasih atas kesemuanya. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang manfaat fitini dunya wal akhirah. Akhiru kalam bina syiratal mustaqim wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki padepokan budaya